Mimpi timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 terus dirajut. Salah satu caranya adalah dengan menambah kekuatan lewat pemain naturalisasi yang kini bermain untuk klub-klub di Eropa. Bergabungnya pemain naturalisasi terbukti telah membuat Indonesia makin kompetitif. 3 nama telah diumumkan PSSI untuk bergabung ke dalam tim asuhan Patrick Kluivert. Emil Audero, Joy Pelupesi dan Dean James akan bergabung dengan Jait Ses dan kawan-kawan. Setelah sebelumnya oleh Romani dipastikan bergabung pada akhir 2024 lalu. Lantas, mengapa PSSI memilih 3 pemain tersebut? Mari kita ulas bersama. Namun sebelumnya, sosok Emil Audero sudah banyak diisukan masyarakat Indonesia. Kiper Palermo yang mempunyai darah Italia tersebut sudah sering disebut namanya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ayahnya, Edi Mulyadi, berasal dari Indonesia dan ibunya, Antonella Audero, berasal dari Italia. Ia pindah bersama keluarganya ke kampung halaman ibunya di Ciumiana, Italia pada tahun 1998. Emil kecil mengawali karirnya bersama Juventus Youth pada usia 11 tahun. Setelah kepergian Rubinho pada tahun 2016, Audero dipromosikan menjadi penjaga gawang pilihan ketiga klub di belakang Gianluigi Buffon dan Neto untuk musim 2016-2017. Debutnya di Juventus terjadi pada laga versus Bologna di laga terakhir Serie A musim 2016-2017. Pada laga debutnya, Emil Audero gagal menjaga gawang Juventus dari kebobolan meskipun tampil 90 menit. Namun permainan Emil waktu itu dinilai cukup baik. Sebagai penjaga gawang, Emil pernah memperkuat tim Italia dari U15 sampai U21. Meski di Juventus, Emil tak pernah mendapat tempat. Oleh La Vecchia Signora, Emil justru hanya dipinjamkan. Venezia dan Sampdoria adalah 2 tim yang pernah meminjam Emil. Nah, kalau dipinjamkan ke Sampdoria pada musim 2018-2019, Emil Audero berhasil memikat dengan 12 clean sheet dalam 37 penampilan. Berkat performa apik itu, ia dipermanenkan pada kurun waktu 2019-2024. Setelahnya, Audero dipinjamkan ke Inter Milan pada rentang waktu 2023-2024. Prestasi tertinggi diraih Mulyadi saat memperkuat Inter Milan. Ia meraih gelar juara Serie A pada 2023-2024 dan Piala Super Italia 2023. Secara keseluruhan, Emil Audero bermain 169 kali bersama Sampdoria, 6 kali bersama Inter Milan, sekali bersama Juventus dan 39 kali bersama Venezia. Penjaga gawang berusia 28 tahun tersebut pindah ke Como pada 2024 sebelum akhirnya pada 2025 dipinjamkan ke Palermo yang berkompetisi di Serie B hingga akhir musim ini. Sebagai penjaga mistar utama Palermo, Emil Audero telah tampil dalam 3 laga, mencatatkan 1 kali clean sheet dan kebobolan 4 gol. Upaya meyakinkan Emil Audero untuk berpindah kewarganegaraan memang tak mudah. Pria yang mempunyai nama belakang Mulyadi tersebut sudah bertahun-tahun menjadi incaran PSSI untuk direkrut menjadi penjaga gawang. Namun tak kunjung berhasil karena satu dan lain hal. Bahkan ayah Emil sempat melontarkan pernyataan yang terkesan ngenyek dengan bilang bahwa anaknya tidak punya minat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Jawaban Edi Mulyadi dinilai cukup realistis mengingat putranya adalah kiper kelas dunia yang saat itu membela klub Serie A Sampdoria. Namun kini sungguh berbeda, melihat perkembangan timnas Indonesia terutama keseriusan PSSI, mulai dari Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026, pria yang memiliki nama akhir Mulyadi itu perlahan mulai berubah pikiran dan menerima tawaran PSSI untuk memperkuat timnas. Kedatangan Emil Audero disinyalir mampu meringankan beban yang selama ini dipikul Pas sendirian. Ketika menghadapi pertandingan yang sengit, ada kemungkinan Martin Pas absen karena cedera atau akumulasi, mengingat Pas sendiri sudah mendapat kartu kuning. Tanpa mengecilkan kualitas kiper lokal, kehadiran Emil Audero bisa menjadi pelapis yang sepadan.
Dengan segudang pengalaman yang ia miliki bersama tim papan atas Serie A, PSSI yakin Emil mampu menampilkan performa apik. Nama kedua yang akan segera merapat adalah Joy Pelupesi. Joy lahir di Almelo, Belanda 15 Mei 1993. Dilihat dari namanya, pemain jebolan Akademi Twente itu jelas merupakan keturunan Maluku. Joy mengawali karir profesional sebagai pesepak bola pada 2013. Saat itu Twente yang menjadi klub pertamanya. Debut profesional Joy terjadi pada usia 19 tahun. Ia kemudian menembus tim Akademi Twente dan pernah dilatih oleh Patrick Kluivert serta Denny Lanzat. Jadi ya jelas, Kluivert dan Lanzat sudah hafal banget dengan cara permainan Joy. Setelah itu Joy setidaknya memperkuat 5 klub lain dalam perjalanan karirnya di sepak bola. Heracles Almelo dan Sheffield Wednesday pada 2021. Setelah itu, ia bermain di klub Turki Giresunspor pada 2021. Di 2022, ia kembali ke Belanda dan membela FC Groningen sebelum akhirnya pindah ke Lommel SK di Belgia. Heracles Almelo dan Sheffield Wednesday menjadi 2 klub yang paling lama diperkuat Joy. Di Sheffield Wednesday, ia dilatih oleh pelatih keturunan Maluku, Jos Luhukai. Meski baru didatangkan pada bursa transfer musim panas 2022, performa Pelupesi membuat FC Groningen mempercayakan ban kapten padanya. Pemain bertinggi 180 cm ini merupakan gelandang bertahan yang kini merumput di kasta kedua Liga Belgia bersama Lommel SK. Sejauh ini, Joy telah bermain sebanyak 4 pertandingan di Liga Belgia dan mencetak 1 assist. Untuk posisi gelandang, timnas Indonesia belum mempunyai banyak pemain diaspora. Sejauh ini hanya ada Tom Haye dan Ivar Jenner atau terkadang Nathan Joaon yang mengisi posisi tersebut. Nah, pria bermarga Pelupesi tersebut akan menjadi salah satu pesaing baru bagi Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Kehadiran Joy Pelupesi jelas akan menjadi tenaga baru di lini tengah timnas Indonesia. Kami coba ajak bicara dan akhirnya Joy Pelupesi mau. Dia ada keturunan Maluku. Terakhir menjadi kapten di klubnya. Saya rasa dia bisa mendukung lini tengah kita yang saat ini memang kekurangan. Kedatangan pemain Lommel SK ini diyakini mampu menjadi super sub gelandang bertahan bagi timnas Indonesia. Mengingat stamina Tom Haye yang selalu ngos-ngosan dan tidak selalu kuat bermain full satu pertandingan. Sementara Joy juga bisa mengantisipasi apabila performa Ivar Jenner angin-anginan. Kedatangan Joy Pelupesi juga menggantikan isu hadirnya Jairo Riedwold yang sangat alot untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Berdasarkan kabar dari Ketum PSSI Erick Thohir, naturalisasi Jairo Riedwold belum bisa diproses. Urusan berkas menjadi penyebab sulitnya proses naturalisasi gelandang asal Belanda tersebut. Yang terakhir ada Dean James. James merupakan bek kiri asal klub Go Ahead Eagles. Ia lahir di Leiden, Belanda pada 30 April 2000. Ia memiliki keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Semarang dan ibunya dari Surabaya. Berasal dari Akademi Volendam, arek Surabaya tersebut tampil apik bersama Go Ahead Eagles di Eredivisie. Ia merupakan bek kiri utama, tampil 22 kali di semua kompetisi dan membawa Eagles ke peringkat ke-7 klasemen sementara Eredivisie. Dean James mengawali karir dengan masuk Akademi Ajax Amsterdam. Kemudian pemain berpostur 1,77 meter tersebut pindah ke Akademi Volendam pada musim 2014-2015. Dean kemudian dipromosikan ke FC Volendam pada 1 Juli 2020 usai tampil mengesankan mulai dari kelompok usia U17, U19 dan U21. Selama 3 musim membela FC Volendam, Dean mencatatkan total 55 penampilan di semua kompetisi dengan membukukan 2 gol dan 2 assist. Dean James diproyeksikan menjadi bek kiri untuk pelapis dari Calvin Verdong. Dengan kedatangan Dean James, stok bek kiri timnas Indonesia melimpah. 6 pemain mengisi posisi bek kiri timnas jika Dean James resmi disumpah. Kehadiran pemain berusia 24 tahun itu di timnas Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi pemain posisi bek kiri lainnya. Jam terbangnya bersama Go Ahead Eagles akan menjadi modal yang mungkin saja akan membuatnya mengisi ruang tim utama.
Dan pemain yang boleh jadi terancam posisinya adalah Shiny Patinama. Pemain Kasyupen itu acap kali bermain buruk. Lihat saja bagaimana ia melakukan blunder saat Indonesia takluk menghadapi Cina. Sementara untuk Calvin Verdong, posisinya mungkin tak akan digeser oleh Dean James. Pemain NEC Nijmegen itu selalu tampil menawan di klubnya. Di tim nasional, penampilan Verdong sangat jarang mengecewakan. Lantas, kalau ada James, Verdong mau taruh mana? Patrick Kluivert bisa saja mencoba Verdong untuk naik lebih ke atas, yakni menjadi sayap kiri, alih-alih bek kiri seperti sedia kala. Jadi, Verdong tidak lagi dibebankan tugas bertahan, melainkan fokus untuk membantu serangan dari sektor kiri. Menurut Erick Thohir, ketiga pemain ini, Dean James, siap untuk dinaturalisasi. Oleh karena itu, dokumen mereka pun langsung akan diproses dengan harapan bisa segera membela timnas Indonesia. Erick Thohir juga mengatakan bahwa PSSI akan mengusahakan semaksimal mungkin agar ketiganya bisa main melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang dan melakukan debut di timnas Indonesia bersama Ole Romani. Ketua Umum PSSI tersebut juga sudah melapor kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menpora Dito Aryo Tejo, dan akan segera berdiskusi dengan DPR RI. Bagaimanapun, jika ingin segera memainkan ketiga pemain itu, proses naturalisasinya harus dikebut oleh PSSI karena FIFA memiliki regulasi tentang pendaftaran pemain. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyampaikan bahwa agar ketiga pemain bisa diturunkan melawan Australia, mereka harus sudah WNI sebelum tanggal 10 Maret 2025. Sebab tanggal itu merupakan batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Australia. Itu berarti PSSI hanya memiliki waktu sekitar 2 minggu saja untuk mengurus proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Jika terlambat, Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James belum bisa merumput bersama timnas untuk melawan Australia. Mereka bertiga diharapkan menambah kekuatan skuad Garuda yang akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat tensi persaingan di grup C sendiri makin ketat. Satu jatah grup ini hampir dipastikan jadi milik timnas Jepang yang poinnya mustahil terkejar. Sementara satu slot sebagai peringkat kedua masih sengit. Pasalnya Australia yang telah mengoleksi 7 angka hanya selisih 1 dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jika ketiga pemain tadi bisa turun di laga melawan Australia, Indonesia akan diuntungkan. Sementara Indonesia akan bertambah amunisinya, Australia terancam tak bisa menurunkan pemain terbaik. Kusini Yengi, Thomas Deng, Jordan Bos, Nestori Irankunda, Alessandro Cirsati, dan Harry Soutar berpeluang tak dapat diturunkan saat menjamu Indonesia karena cedera. Selain melawan Australia di Sydney pada 20 Maret, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 25 Maret 2025. Akankah pertandingan tersebut akan jadi debut mereka?